Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa. Saya bersekolah di Darussalam Islamic School kelas 5 SD. Video ini merupakan video untuk penilaian ujian pendidikan agama Islam dengan submateri Perjanjian Hudaybiyah. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang Perjanjian Hudaybiyah. Latar belakang dibuatnya Perjanjian Hudaybiyah adalah karena kaum muslimin dan kaum Quraisy terus-menerus berperang. Pertempuran antara keduanya mulai memuncak pada tahun 622 Masehi, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah karena adanya perlawanan besar dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy sendiri adalah kabilah penyembah berhala keturunan Ibrahim dari bangsa Arab yang menetap di wilayah kota Mekah. Sewaktu Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam di Mekah, kaum Quraisy terus melakukan perlawanan besar-besaran. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Akan tetapi, setelah hijrah ke Madinah, perlawanan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad masih tetap berlanjut. Selama di Madinah, Nabi Muhammad bersama dengan kaum muslimin lainnya telah terlibat dalam beberapa perang melawan kaum Quraisy, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Sewaktu rombongan umat Islam sampai di sebuah tempat bernama Hudaybiyah, mereka berhenti. Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan untuk mengabarkan kepada kaum Quraisy mengenai tujuan dan maksud kedatangan mereka. Akan tetapi, kaum Quraisy bersikeras tidak mengizinkan rombongan umat Islam memasuki Mekah. Perundingan pun sempat berlangsung sangat alot. Namun, pada akhirnya kaum Muslim berhasil membuat kesepakatan bersama kaum Quraisy yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi Perjanjian Hudaybiyah yang memiliki 4 poin, yaitu 1. Kaum muslimin dan kaum Quraisy bersedia menghentikan gencatan senjata selama 10 tahun. 2. Setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad atau kaum Quraisy. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, sedangkan kaum Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. 4. Kunjungan rombongan umat Islam untuk menemukan ibadah haji ditangguhkan ke tahun berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian Perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin. Beberapa keuntungan Perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin yaitu 1. Kota menjadi aman dan damai karena tidak ada lagi perang. Selain itu, biaya perang dapat dialokasikan untuk pengembangan perekonomian di Madinah, serta biaya dakwah dan penyebaran agama Islam semakin banyak. 2. Perjanjian juga menghentikan korban jiwa. Jihad sudah tidak lagi harus mengorbankan nyawa, namun sudah bisa dilakukan melalui dakwah dan keilmuan. 3. Kesempatan dakwah menjadi kesempatan emas. Wilayah dakwah menjadi lebih luas dan merata ke seluruh wilayah Arab. Sejak saat itu, Nabi Muhammad pun mulai berkonsentrasi untuk penyebaran dakwah ke seluruh penjuru dunia. 4. Kesempatan dapat hidayah bagi para musuh dakwah Rasulullah SAW yang selama ini menentang ajaran Islam. Tentu hal ini menjadi hikmah yang sangat positif dari Perjanjian Hudaybiyah tersebut. Sedangkan beberapa kerugian Perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin yaitu 1. Kekecewaan karena harus pulang tanpa bisa ibadah umroh, bahkan sampai tidak bisa masuk ke Makkah pada tahun disepakatinya Perjanjian Hudaybiyah tersebut. 2. Adanya pembatasan hijrah bagi kaum muslimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.